Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Menang bro, yang penting apapun makanannya, minumnya menang. Nggak apa nggak nyambung, yang penting menang. Wih, tadi pagi nggak rugi begadang. Biasanya harusnya kan aku tidur dulu, baru bangun jam 1 nonton kan. Aku kemarin karena sudah menang apa nggak, akhirnya nggak tidur bro. Jadi aku tadi baru jam 3 pagi baru tidur. Aduh. Tapi puas. Sayangnya kakak tiri juga menang, tapi nggak apa. Biar lebih seru kan. Aduh, ada banyak yang ingin aku komentari. Aku bingung ini mulai dari mana. Mungkin pertama-tama mulai dari line up-nya ya. Kan kita udah sama-sama di berita udah bahwa Gosen dan Darmian yang akan start. Tahu-tahu Dumfries dan Perisic. Aduh, batal deh ngelihat Gosens. Dan bahkan Gosens itu udah awal-awal babak kedua itu dia udah warming up, sudah pemanasan, kelihatannya udah akan dimainkan. Tahu-tahu karena dinamika di lapangan akhirnya dia malah nggak jadi masuk, malah si ini yang duluan masuk, si Alexis Sanchez dan Toro. Dan hebatnya keputusan si Inzaghi tepat bro. Wih gila. Sanchez ngegol, Lautaro Martinez 1 gol 1 assist. Wih, nggak bisa sih kita ini lagi, nggak bisa protes lagi sama Inzaghi karena buktinya menang. Cuma ya tetap aja masih menyisakan. Aduh, ini pertengahan minggu kan main lawan Milan ini gimana nih? Yang Brozo dan Barella main full. Yang diganti kan cuma si Hakan. Aduh. Udah yang penting menang itu aja dulu, nanti yang nanti pikir nanti gitu mungkin pikirannya Inzaghi ya. Gosens, aku ngeliat memang Gosens maunya dimainkan, cuma karena Bastoni ada kayaknya cedera, terus barusan aku baca itu katanya Inzaghi cuma kram aja, jadi bukan masalah gaswat gitu. Ya akhirnya ya De Vrij yang masuk. Nah, masuknya De Vrij akhirnya malah Skriniar yang digeser ke kiri. Nah ini kayaknya ini bikin agak ada kebingungan, makanya mereka bisa ngegol di menit 88. Wih gila, ini apa ya, yang ingin aku soroti adalah permainan kemarin lawan Spezia. Walaupun kita sama-sama menang selisih 2 gol, tapi ini beda banget sih. Kemarin lawan Verona itu babak kedua permainan udah selesai. Walaupun skornya 2-0, tapi udah selesai karena sudah dikunci istilahnya permainannya. Inter nggak nyerang, tapi Verona juga hampir tidak ada bisa membahayakan. Sedangkan kemarin itu sampai golnya Alexis Sanchez, gila permainan masih hidup banget. Itu masih, apalagi ketika si ini ngegol, si siapa namanya lupa aku, kaptennya Spezia ngegol. Waduh, mereka langsung dapat suntikan semangat entah dari mana datangnya. Untungnya ya menurutku gol Alexis Sanchez itu penting banget. Dia benar-benar mengunci. Sudah 3-1 udah nggak ada kesempatan. Kalau kemarin pas 2-1 tuh masih ini. Akhirnya kita nggak bisa apa namanya. Kemarin aku ngobrol sama kawan-kawan Ngomin FC juga. Kita mainnya 100 watt sampai selesai gitu. Jadi ini tentunya lebih banyak menguras fisik kan. Oh ya, ini yang mau aku soroti adalah golnya Brozovic. Gila, keren banget ini sampai aku bikinin screenshotnya. Maunya aku tayangin videonya kayak dulu, tapi aku nggak mau lagi kena ini. Kena copyright strike. Aku tayangin ini aja ya. Screenshotnya aja. Pertama dari ini. Nah, aku kan udah berkali-kali ngomong bahwa taktik paling sederhana ketika di press itu adalah kirim umpan lambung. Nah, itulah yang dilakukan oleh Brozovic di sini. Ini ada 2 pemain yang pressing dia, kemudian tambah 1 lagi yang menutup jalur umpannya. Ini kan kalau dilihat dari sudut lain kelihatan Brozo mau umpan ke Dzeko itu nggak bisa karena ada si nomor 25 ini. Maka yang dia lakukan adalah umpan ke D'Ambrosio. Ini keren banget sih, center back bro, center back posisinya di depan striker. Dan ini Korea di sini. Korea di belakangnya gelandang bertahan,
center back, di depannya striker. Gila nggak tuh? Ini yang aku suka dari fluidnya atau apa? Fluid itu maksudnya cepat berubah itu loh formasi penempatan pemain di era Inzaghi ini. Ini yang aku suka. Makanya pemain musuh sering bingung. Nah, dia kirim umpan yang sangat akurat ke D'Ambrosio. Kebetulan juga D'Ambrosio merupakan pemain yang sangat kuat di bola udara. Jadilah dia memenangkan duel udara itu. Nah, kemudian hal kedua yang ingin aku soroti juga, di sini kelihatan kan, yang lebih dekat itu Dzeko. Rasanya 9 dari 10 pemain, kalau dia ada posisi di Ambrosio itu, dia pasti ngumpannya ke Dzeko kan. Tapi ternyata D'Ambrosio justru mengumpan ke space yang kosong ini. Dan entah gimana kayak ada telepati, Brozovic berlari ke sana, sementara dua pemain yang sebelumnya pressing Brozo, perhatian mereka semua ke Ambrosio, sehingga mereka nggak tahu si Brozo sudah kabur. Ketika mereka sadar, sudah telat. Brozo sudah tidak terkawal dan memang pilihan yang sangat tepat untuk melakukan tembakan volley first time. Karena ini pemain back ini sudah dekat banget. Kalau Brozo itu berusaha mengontrol bola itu sudah agak susah, sudah dekat sekali backnya, sehingga dia menurutku tepat banget keputusannya untuk melakukan first time, dan tembakannya pun keren banget ke pojok kiri atas, sudah nggak bisa diapa-apain. Ini gol pertama Brozo loh di musim ini. Hebat banget. Menurutku kalau kita lihat player rating di sini, yang dapat nilai paling tinggi itu adalah Lautaro Martinez, karena dia 1 gol 1 assist, dan memang bagus banget mainnya menurutku si Lautaro Martinez. Dia kelihatan banget dia. Aku suka mentalitasnya si Toro ini. Dia kalau nggak dimainkan dia kesel, tapi begitu dia dimainkan dia membuktikan dengan permainan di lapangan bahwa keputusan untuk tidak memainkan dia itu salah. Buktinya yaitu 1 gol 1 assist, keren banget. Salah satu penampilan terbaik ke Lautaro Martinez, dan dia bikin rekor. Ini rekor yang agak unik. Tahu nggak apa rekornya? Si Toro ini adalah striker yang paling banyak mencetak gol di hari Jumat. Aneh ya rekornya. Dia bikin 7 gol ini dari Opta Paulo aku ininya. 7 golnya Toro itu hari Jumat semua. Mungkin ini karena kuasa ilahi. Itu kalau menurutku man of the match-nya sih Brozovic ya. Ini menurutku. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan ini? Aku ambil dari Sempre Inter. Mereka Lautaro Martinez ininya, man of the match-nya. Kemudian kalau di sisi bertahan, Skriniar seperti biasa udah nggak perlu dibahas lagi, karena nggak pernah main jelek Skriniar. Cuma agak ketika De Vrij masuk dia digeser ke kiri itu aja agak kelihatan agak kagok. Itu aja sih, tapi nggak ada ini berarti. Bahkan ke golnya Spezia pun menurutku bukan salahnya Skriniar. Itu memang Kapten Spezia nembak, Skriniar udah bener, dia berusaha ngeblok gitu kan, tangan di belakang, tapi ya gimana, tembakannya terlalu ajaib. Nggak bisa ngapain. Handanovic juga bukan salahnya Handanovic, itu udah siapapun kipernya kayaknya nggak bisa deh. Handanovic ini menurutku kemarin mainnya bagus banget. Ingat nggak di awal-awal, kayaknya 10 menit pertama ya, ketika Perisic ngelakuin kesalahan yang aneh. Maksudnya bukan tipikal Perisic banget ngelakuin kesalahan gitu. Bolanya juga bukan bola sulit, dia berusaha nahan bola, tau-tau lepas bolanya. Dan itu sudah 1 lawan 1 antara pemain Spezia dengan kiper. Untungnya Handanovic cepet banget maju, jadi itu sudah ketutup ininya, ruang tembaknya Spezia. Jadi benar-benar bagus sih ini. Kemudian Barella, aku ngeliat Barella di awal-awal, terutama sekitar 10 atau 15 menit pertama itu kayak agak kagok, kayak belum panas ya, kayak mesin diesel. Baru setelah golnya si Brozo, baru kayak dia lepas banget mainnya, lari ke sana kemari, sampai dia kan di Metsala di kanan, sampai ada di sayap kiri. Gila. Dan di akhir-akhir babak juga gila bener, dia sprint loh. Itu kasihan pemain Spezia udah
napasnya udah Senin Kemis itu diajak adu sprint sama Barella. Ih gila, hebat banget sih stamina-nya Barella menurutku. Kalau kita ngelihat table Milan ya karena dia menang 2-0 masih ada di puncak. Nilainya 71, Inter 69. Tenang aja, masih ada waktu. Kita tetap doakan yang terbaik. Semoga Inter menang, semoga Milan kepleset. Namanya pertandingan bro, semuanya bisa terjadi. Oh iya, sebelum aku mengakhiri ini ada berita lagi. Rafael Leao ini kayaknya musim depan bakalan pergi dari Milan. Aduh, aku nggak ngerti ini kenapa Milan hobi banget kehilangan pemain-pemain kuncinya. Kessie udah cabut, Donnarumma, kemudian sekarang Leao juga. Ini salah satu pemain terbaik Milan loh. Aku sih senang-senang aja kalau pemain bintang mereka pergi. Cuma ya kasihan juga kan. Aduh. Oke, Sobat Ngomin. Terima kasih sudah nonton konten kali ini. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao.